Putri Diah Pitaloka Citra Resmi bunuh diri di saat Patih Gajah Mada diserang oleh pasukan kerajaan Majapahit karena bukti kesetiaannya terhadap Patih Gajah Mada. Dia rela mati untuk mengakhiri kisah kasihnya bersama sang patih yang moksa. Inilah kisah kematian Putri Diah Pitaloka Citra Resmi. Tengah kebesaran kerajaan Majapahit, seorang panglima yang terhormat, Gajah Mada, dikenal karena kebijaksanaannya dan keberaniannya. Di sampingnya, sang istri tercinta Diah Ayu adalah sosok yang cerdas dan lembut hati. Mereka menjalani hidup bahagia saling mendukung dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Namun, Patih Gajah Mada dituduh sebagai dalang dari kegagalan pernikahan Raja Hayam Wuruk dengan Putri Diah. Dan pada akhirnya Patih Gajah Mada menjadi buruan kerajaan Majapahit. Cita-cita Patih Gajah Mada untuk menyatukan tanah Nusantara ini dirasa oleh Majapahit sangat tidak tepat. Itu bukan karena ambisi yang besar dari Patih Gajah Mada, akan tetapi momen pelaksanaan sangat tidak tepat. Karena Raja Hayam Wuruk hendak mempersunting kekasihnya. Karena hal tersebutlah Patih Gajah Mada disalahkan oleh para pembesar kerajaan dan dianggap sebagai orang yang menggagalkan pernikahan Hayam Wuruk dengan dalih mempersatukan Nusantara. Raja Majapahit pun menugaskan para pasukannya untuk melakukan pengepungan dan pencarian terhadap Patih Gajah Mada. Ketika sesampainya para prajurit di tempat Patih Gajah Mada, didapati rumahnya sedang sepi. Pasukan yang dipimpin oleh Raja Wengker yang juga dibantu oleh seluruh pasukan dari Kahuripan gagal menemukan Patih Gajah Mada. Namun, secara tidak sadar bahwa istri Patih Gajah Mada masih berada di dalam rumah dan sembunyi. Istri Gajah Mada bergemetar dan merasa ketakutan atas hadirnya pasukan-pasukan kerajaan yang sudah mengepung seluruh area rumah. Para pasukan tersebut membujuk istri Gajah Mada agar mau menyerahkan Gajah Mada dan memberitahukan keberadaannya. Ketika Gajah Mada berhasil ditemukan, Gajah Mada diminta untuk menyerahkan diri kepada Majapahit. Patih Gajah Mada menolak akan hal tersebut karena dia merasa tidak mempunyai salah apapun. Ketika mendengar ucapan Gajah Mada tersebut, pasukan Majapahit kian membabi buta merusak segala sesuatu termasuk rumahnya. Dan di saat itu juga Patih Gajah Mada berdiri dengan gagah di antara pasukan-pasukan Majapahit dengan sangat marah. Gajah Mada menunjukkan kesaktiannya di hadapan para pasukan. Patih Gajah Mada yang dikenal karena kesaktiannya bisa menghilang. Jiwanya kembali ke Wisnoluko. Istrinya menangis dan tidak henti-hentinya menangisi menghilangnya sang Patih Gajah Mada. Karena menghilang sang patih secara tiba-tiba, akhirnya para pasukan kembali ke dalam rumah untuk mencari kembali keberadaan sang patih. Dengan keris terhunus, pasukan siap melayangkannya ke tubuh Patih Gajah Mada. Karena tidak berhasil, pada akhirnya pasukan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Wengker merebut seluruh benda dan kekayaan yang dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Sang istri Majapahit melarikan diri dan bersembunyi kembali. Di saat bersembunyi, inilah sang istri menemui sosok laki-laki yang memiliki wajah tampan dan gagah. Di saat itulah kemudian sang istri Nyi Patih mengenali bahwa pria tersebut adalah suaminya Patih Gajah Mada. Akan tetapi setelah beberapa saat sosok yang mirip Patih Gajah Mada kembali menghilang. Melihat hal tersebut, Nyi Patih merasa suaminya benar-benar telah mati. Seketika itu juga Nyi Patih menusukkan sebuah keris ke dadanya hingga mati menembus jantung. Kesetiaan Nyi Patih akan janjinya untuk menemani Patih Gajah Mada hingga akhir hayatnya ditepati. Setelah Gajah Mada yang diduga mengetahui kematian istrinya karena kesetiaannya kepadanya, Gajah Mada pergi menjauh dan entah kemana ia berkelana terus-menerus. Pada tahun 1281 atau 1359 dalam kitab KKW Negara Kertagama, bahwa sang Gajah Mada telah mengembara hingga ke daerah Lumajang. Dan setelah sampai Lumajang dikisahkan bahwa Gajah Mada menarik nyawanya dari keramaian dunia. Dan tempat yang dipilih oleh Patih Gajah Mada berada di pendalaman Kabupaten Probolinggo.
Madakarupira adalah sebuah tempat yang dipilih oleh Pati Gajah Mada untuk bertapa. Madakarupira ini terletak di kaki gunung antara Bromo dan Semeru. Dan tempat inilah yang menjadi akhir keberadaan Gajah Mada yang hilang dengan moksa. Cerita ini menekankan kekuatan cinta dan pengorbanan, serta bagaimana kenangan orang yang kita cintai dapat menginspirasi kita untuk terus berjuang meskipun dalam kesedihan. Perlu diketahui bahwasanya Raja Hayam Wuruk merupakan orang yang ingin menguasai kerajaan Sunda. Raja Hayam Wuruk melakukan strategi untuk menikahi putri Dyah Pitaloka. Karena hal tersebutlah perselisihan dan perseteruan Hayam Wuruk dan Gajah Mada terjadi, yang disinalir bahwa putri Dyah Pitaloka juga menyukai Pati Gajah Mada, dan Gajah Mada juga menyukai Dyah Pitaloka. Dari kisah inilah nantinya menimbulkan perang bubat yang sangat terkenal di sejarah kerajaan Jawa dan Nusantara. Bagaimanakah tanggapan Anda terkait kisah ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar yang telah disediakan di bawah. Dan ikuti terus channel ini agar mendapatkan cerita menarik lainnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.